Halo semuanya, Satria Wijaya di sini. Kalau kemarin kita sudah beli Jimny-nya, sekarang kita mau merapikan Jimny-nya satu persatu. Jadi ini dia mobilnya sudah dirapikan. Jadi sebelum ini itu mobilnya didongkrak semuanya, bannya dicopot, bannya empat-empatnya, bumper depan dan belakang juga dicopot. Kemudian grillnya juga dicopot. Kita lumuri semuanya pakai solar dan ditunggu beberapa saat, terus baru disemprot pakai mesin penyemprot air bertekanan tinggi. Habis itu baru kita tempel lagi semuanya, terus mobilnya kita cuci. Nah, setelah itu kita tahap selanjutnya adalah pengecetan. Jadi ini nanti mau ngecat ini yang bolang-bolang seperti ini, kayak gini juga yang boleng-boleng. Terus juga yang ini bisa di sedikit di titik-titik gitu ya, pakai kuas. Ini juga ya. Nah, ini masnya saya lagi mengkerok sesuatu yang tidak perlu, dibersihkan kotoran-kotoran yang mengetel. Kita pakai Jimny-nya, kita mau OTW ke tukang oplos cat dan kita mau beli bahan-bahan karena ada beberapa bagian yang perlu dicat. Dan mari kita simak videonya, dan mari teman-teman yang belum subscribe channel Satria Wijaya supaya bisa di subscribe. Seperti apa bahan-bahannya dan seperti apa cara ngoplosnya, berapa biaya yang dibutuhkan, maka akan dibahas pada video ini. Maka mari kita cus ke sana, ke tukang catnya di Parahan. Oke, jadi selama perjalanan mari kita sedikit review tentang mobil ini. Ternyata mobil ini itu tidak separah yang dibayangkan naikannya. Dan bagaimana Mas Gun naikannya, tanggapannya mobilnya? Wah, parah. Tidak enak sama sekali. Jadi mobil ini tuh walaupun naikannya sedikit pontang-panting, tapi dia punya suatu karakter yang dinamakan solid feel ya. Jadi itu istilahnya kaki-kakinya atau apa namanya, steeringnya atau transmisinya itu rasanya masih kencang banget, walaupun sedikit ada ya ini retro-retro seperti ini tuh harus dihindari. Gak video malah kayak ini suaranya putih. Yo, sip. Terus ini semua bahan pengecatan sudah dibeli. Notanya totalnya habis 255. Ini yang bayar orangnya. Lagi nggak punya uang. Oke, yang pertama itu ada thinner Impala, satunya 30.000. Terus satu isolasi kertas 10.000. Seperempat epoksi Belcote, oksidannya Belcote.
Railcoat kuwi kan surfacer. Jadi ada surfacer, ada apa mas ini? Filler. Filler. Jadi kalau surfacer itu yang dari plat itu surfacer. Kalau yang dari dempul itu filler. Filler. Oh, berarti epoxy itu ada 2 tipe. Oke. Siap. Terus satu kali thinner apa lagi? Oh, thinner untuk bersih-bersih. Maksudnya untuk dibuang-buang itu 18.000. Terus ada amplas 6 biji, satunya 5 ribuan, jadi 30.000. Terus ada apa ini? Kompon PU kok seperempat clear. Oh, clear coat PU 80.000. Satu remover. Oh, satu cat oplosan itu 80.000. Itu volumenya seperempat liter. Terus remover untuk bersih-bersih nanti skatnya itu harganya kok beda. Tidak safety. Oke. Terus ini removernya 27.000 buat bersih. Terus seperempat clear coat itu harganya 35.000. Jadi ongkosnya 255.000. Istimewa. Oke, mari kita pulang. Halo sedulur, sekarang kita lagi proses pendempulan. Jadi rencananya tadi itu tidak mau sampai proses pendempulan, tapi masnya saya bilang, wis, samnoe, ya wis. Akhirnya tuku dempul sih. Spot putih, dempulnya bukan dempul yang campur. Delok Mas Yun. Dempulnya modelnya odol. Mereknya Alpha Gloss ya. Saya sebut merek tidak apa-apa. Barangkali nanti di endorse. Peralatan pengecatan Alpha Gloss. Alpha Gloss spotter. Jadi ini dempul tapi modelnya odol gitu. Tinggal dicodot. Kira nyodotnya ke tengah tuh. Nanti kan bisa. Terus tinggal dioles-oles. Nah ini lebih instan ya. Tapi saya nggak tahu kualitasnya nanti. Cuman setahu saya ini cepat kering kok dempulnya. Nah, ini kami sedang melakukan spot repair di Suzuki Jimny SJ410 lansiran tahun 1992.
Mobil ini umurnya sudah berapa ini? Berapa? 28 tahun. Ini baru menunggu dempulnya matang dulu. Kira-kira jadinya besok. Nah, ini lagi tidak ada kerjaan. Terus membuat video-video yang tidak berfaedah. Seperti ini. Jadi ini di handle-nya itu di spot repair. Jadi tidak semuanya, hanya ininya saja. Ini teknik pengecatan tukang cat paraan yang tadi itu. Ini juga. Nah, pada saat pendempulan itu pada saat epoxy itu diusahakan tidak kelepret ke bodinya samping ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika nanti kita ngecat birunya itu di isi barat orang Jawanya itu disabur-sabur begitu. Bukan begitu, Mas Gun? Nanti pas ngompon itu kalau pas habis pojoknya itu keluarnya nggak epoxy, jadi keluar cat. Jadi epoxy itu nggak boleh mepet. Epoxy itu nggak boleh sampai mepet di sebelah isolasi kertasnya. Sedemikian sehingga nanti kalau di kompon itu warnanya tidak campur sama warna epoxy, terus bisa menyatu. Harapannya seperti itu. Kenyataannya enggak tahu. Lihat saja nanti. Oke teman-teman, jadi mari kita lihat bagian mana saja yang dicat dari mobil ini. Itu yang pertama ada di bagian angsang sate ini, terus di bagian handle pintu spot repair, di bagian pintu belakang. Selanjutnya oke, ana duitnya di bagian ini yang samping ini itu berkarat. Nah, ini juga bagian handle pintu. Nah, sedikit informasi tadi dari masnya saya, itu kenapa di bagian depan ini atau orang biasa bilang angsang satenya itu perlu dicat. Tadinya kondisinya jelek sekali seperti ini. Nah, kenapa kondisinya bisa seperti itu? Itu karena tadinya ini tuh ditutup pakai plastik penutup gitu. Cuman pemilik sebelumnya itu menutup pakai sealer asam. Sehingga dari pemasangannya itu mengakibatkan mengakibatkan sealer yang berbahan asam itu mengkorosi bagian bodi panel aslinya mobil ini, sehingga bodi panelnya ini jadi kacau balau. Terus bermula dari situ, maka teman-teman bisa membedakan antara sealer asam dan sealer non asam. Nah, cara membedakannya bagaimana antara sealer asam dan sealer non asam? Iya Mas Gun, cara bedakannya? Kalau asam itu baunya ya asam, kayak kecut, kayak kelek. Kalau yang non asam itu baunya normal. Jadi hati-hati kalau pakai yang asam itu, jangan di yang mengandung besi. Kalau plastik atau akuarium nggak masalah, tapi kalau di area besi itu langsung korosi dengan cepat. Nah, ini kecut. Itu dempul. Sealer itu mana? Sealer itu karet. Kayak pistol itu. Ini sealer ini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman yang menonton video ini tuh tidak hanya menghibur, itu pun kalau menghibur, tapi juga bisa menambah sedikit informasi. Seperti itu teman-teman. Jangan. Oh iya. Gimana dia pak kayak gini. Nah, jadi itu for your information yang kedua, kita kan lagi moksi ini. Nah, ternyata tadi ada tukang cat yang lumayan agak pintar, terus dia memberikan beberapa informasi. Ternyata tipe epoxy itu ada 2 macam. Nah, bisa dijelaskan Mas Gunawan? 2 macam itu surface sama filler. Bedanya apa itu surface sama filler? Surface ini contohnya ini. Nah, surfacer. Surfacer itu artinya dipakai di permukaan besi, surfacer. Nah, kalau filler itu di permukaan dempul. Jadi rekan-rekan harus hati-hati dalam memilih epoxy.
itu nanti akan berpengaruh terhadap keawetannya. Jadi gampang ngotok, melentung itu karena salah satunya disebabkan karena salah aplikasi itu. Salah pemilihan epoxy salah satunya. Jadi surfacer itu kalau misal bahannya dasar itu masih besi, pakai dulu epoxy surfacer. Setelah ada epoxy surfacer, terus kita baru pakai yang filler untuk mengisi bopeng-bopeng yang ada pada plat tersebut. Begitu teman-teman. Jadi ternyata epoxy ada 2 macam teman-teman. Oke, jadi nanti mobilnya ditunggu kering dulu, dempul-dempulnya. Nanti kalau sudah kering, kemungkinan besok baru dimulai pengecetan. Terima kasih. Oke, mungkin sekian dulu video saya pada sore hari ini. Saya Satria Wijaya pamit. Dadah.